Yo, kembali lagi di channel Pandey Kacau. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian suka duka menggunakan HP flip. Jadi video ini sebenarnya sih sudah lama pengen gue buat, tapi ada masalah dan kendala yang harus gue pertimbangkan untuk membuat video ini. Kendalanya adalah HP-nya jatuh dan rusak serta LCD-nya hancur. Jadi inilah suka dukanya. Yang pertama yaitu riskan dari segi LCD-nya. Jadi gue menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 4 ini sudah hampir 1 tahun lebih, dan rusaknya sudah hampir 5 bulan. Karena kalau kalian tahu ya, biaya servisnya itu lumayan, cukup lumayan. Jadi ceritanya, ini HP gue beli karena ada diskon. Selain itu, HP ini menarik, maka dari itu gue nabung supaya punya HP lipat dari Samsung ini. Dimana setelah gue searching dan gue bandingkan sama Z Flip yang generasi ketiganya, ini sudah sangat-sangat keren waktu itu ya. Dan itu gue beli, disclaimer aja itu gue beli karena di 2 bulan setelah gue beli launching Samsung Galaxy Flip 5, makanya ada diskon sangat besar-besaran dan gue deal untuk membelinya karena gue tahu kalau gue harus menunggu Samsung Galaxy Flip 5 harganya akan sangat lumayan. Makanya untuk pertama gue pilih yang di tengah-tengah, yaitu Samsung Galaxy Flip yang keempat. Oke. Jadi di paket pembeliannya gue mendapat garansi 1 tahun dari kerusakan HP. Dan usut punya usut, ini HP sangat tipis, enak dipakai, nyaman, layarnya keren, bodinya metal, dan ini di garisnya ini sering terjadi kembung dikala kamu membuka tutup ini secara sering. Itu kendalanya, yaitu skin guardnya yang sudah terpasang oleh pabrik. Kita dapat pelindung protektor ya, ini sering lepas. Jadi di bulan 4 kan kembung nih, jadi gue keliling Buleleng untuk mencari screen protectornya dan akhirnya ketemu. Gue sudah sangat berhati-hati untuk menggunakan HP ini, dari segi naroknya lagi, dari segi ngecasnya lagi, dari segi naroknya di kantong, di pocket tuh gue gak naruh di pocket, gue taruh di tas. Tetapi fleksibelnya kena. Oke, itu sudah berjalan 10 bulan dan fleksibelnya kena. Dimana di saat HP-nya ditutup seperti ini, dia akan mati. Dan saat dibuka harus hidupkan tombol power lagi. Makanya saat itu HP-nya tidak bisa ditutup. Gue klaim lah garansinya ke Samsung ya, di tempat gue beli saset selama 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulan, dan HP ini sudah jadi HP ini sudah kembali normal.
gue pakai lagi sebagai daily driver karena gue suka sekali menggunakan Samsung Galaxy Flip. To the point aja, itu nilai plusnya, nyaman sekali dipakai. Dan terjadi insiden, gue jatuh dari kamar mandi di mana HP-nya ada di pocket dan kenalah fleksibelnya, kenalah LCD-nya. Ini nih black screen semua di bagian bawah, yang di atasnya nyala tapi berkedip. Dan karena garansinya sudah habis dan gue tanya ke Samsung Center yang ada di Singaraja, ternyata biayanya cukup mahal, dimana kisaran harga 4.400.000. Berpikir dong, dengan situasi seperti ini, akhirnya gue taruh HP ini terbengkalai selama kurang lebih 5 bulanan karena gue pakai beli HP lagi yang untuk bisa menunjang pekerjaan gue. Dan setelah itu gue nabung sedikit demi sedikit agar bisa perbaiki HP ini, dan akhirnya terkumpul selama 5 bulanan, dan akhirnya gue servis lagi ke Samsung Center dan biayanya total sekitar 4.300.000 sekian, dan prosesnya selama 1 minggu, 7 hari kerja deh, 7 hari kerja ya, pokoknya sekitar 1 minggu lah. Makanya HP ini kembali normal. Dan kalau kalian mau tahu, pikiran gue yang seperti kalau servis HP biasa itu, kalau LCD-nya rusak hanya diganti LCD-nya saja, ya kan? Tetapi HP ini beda men, yang diganti dari full metal dari samping ini sampai tombol volume, fingerprint, semuanya diganti. Makanya harga servisnya mahal, karena yang diganti full satu set, dimana ini di bagian belakang ini saja yang masih dipakai, dan mainboardnya juga masih dipakai. Jadi sisanya itu semuanya diganti. Makanya harga servis HP Samsung Galaxy Flip ini mahal karena semuanya diganti. Jadi maka dari itu HP ini lumayan harus berhati-hati kalau lu mau beli Samsung Galaxy Flip yang mungkin yang 5, yang 6 yang ada promo. Harap berhati-hati, oke, karena ini riskan sekali dalam bentuk benturan. Jatuh pun kalau pakai case dengan ketinggian yang sekitar 30 cm pun itu sangat berhati-hati, apalagi nanti kena benturannya pas di bagian LCD-nya, itu sangat parah. Pastilah 4 juta lo pasti akan melayang lagi. Oke, itulah ceritanya suka dukanya memiliki Samsung Galaxy Flip. Tapi di sisi lain ini HP enak banget. Seperti gue pernah nyoba Samsung Galaxy Fold ya, yang 5, itu juga enak sekali. Samsung Galaxy, apalagi yang 6 ya, itu feel genggamannya, responsibility-nya, wah keren banget. Tapi karena gue hanya punya ini, makanya gue pertahanin, dan sampai sekarang juga kameranya bagus, masih pede kok dipakai nongkrong dimana. Kalau ada sesuatu gue tinggal lipat aja seperti ini. Sombong amat. Ya untuk gaya lah, apalagi sih kalau nggak gaya.
Oke, sekian dulu dari video Pandai Kaca mengenai suka duka dan cerita gimana proses servis atau garansinya. Jadi suka dukanya itu kalau lo punya HP ini harus berhati-hati, jangan jangan kayak menggunakan HP biasa, yaitu ya naruhnya atau jatuh gitu lah ya, namanya juga HP yang aneh ya, yang gimana nggak aneh sih, unik, karena keunikannya inilah pasti ada kekurangan yang lebih. Dan kalau gue mau ngasih saran, kalau lu mau ngecas HP ini diharapkan layarnya kebuka ya, jangan sampai ngecas sampai kelipet. Jadi ini pengalaman gue aja sih. Jadi kalau lo mau ngecas tuh diharapkan HP-nya dibuka ya, karena nanti panasnya itu biar menyebar, dimana kalau lo ngecas sambil ngelipet, ini takutnya fleksibelnya nanti akan kena panas, karena saat proses pengecasan itu kan ada panas ya, mungkin itu nanti yang membuat fleksibelnya juga akan bermasalah ya. Ini sebagai saran aja sih, karena gue sudah pernah juga ngalamin. Yang pertama juga gue pakainya sudah bagus, sudah teliti, ngecasnya juga sudah baik, tapi saran gue itu kalau mau ngecas diharapkan HP-nya dibuka biar panasnya juga nggak membuat fleksibelnya rusak. Oke, jadi sekian dulu channel Pandai Kaca, dan mungkin bisa bermanfaat sih dari apa yang gue ceritain dan apa yang gue alami selama ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye bye.